Kita lanjutkan sesi kedua, yaitu pada materi 3 dan 4. Jadi materi ketiga itu fisika di kehidupan sehari-hari dari pembelajaran fisika berbasis matematika dan intuisi fisis yang akan disampaikan oleh Bapak Peke Nurwantoro, PSD. Monggo Pak Peke, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswa semua. Perkenalkan sedikit, saya juga tidak jauh dari Tulungagung. Saya berasal dari Madiun, dari SMA 3 Madiun, sehingga tertarik dengan Pak Banar mengikuti acara pengabdian pada masyarakat ini. Yang akan saya sampaikan tidak akan berbeda jauh dengan yang disampaikan Pak Banar, Bu Salma, dan Bu Lina tadi, tetapi khususnya di dalam konteks fisika, yang boleh jadi tidak ada kaitan langsung dengan Bapak Ibu atau siswa semua sekarang karena mungkin berbasis matematik, tetapi yang saya pikirkan adalah demikian, seperti kita ketahui bahwa matematika dan fisika ini kan suatu bidang ilmu yang sangat erat. Fisika zaman sekarang, khususnya sejak tahun 1800-an hingga sekarang, fisika klasik dan fisika modern, itu dapat dikatakan suatu fisika yang kuantitatif. Jadi setiap pembicaraan alam atau fisika, itu selalu tidak bisa dilepaskan dengan model atau ungkapan matematika. Ketika fisika zaman dulu, zaman Yunani dulu mungkin tidak seperti itu, karena dulu berbasis pada logika. Oleh karena itu yang akan saya sampaikan sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi itu kepada siswa untuk sekaligus bisa mengkaitkan secara erat antara pemahaman fisika dan matematika itu. Akan saya mulai dari tayangan berikut, nanti semua materi juga akan di-share kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan saya sampaikan topiknya adalah fisika di kehidupan sehari-hari dan pembelajaran fisika berbasis matematika dan intuisi fisis. Mungkin kita semua pernah melihat pemain sirkus yang sedang berjalan pada seutas tali. Secara nalar nampaknya tidak mungkin, karena hampir kebanyakan kita tahu bahwa kalau kita berjalan di atas seutas tali itu pasti akan jatuh. Dari pemahaman fisika hal ini masuk akal karena tidak mungkin kita bisa melakukan kesetimbangan dari atas tali yang begitu ringan dibanding dengan berat tubuh kita. Maka kalau kita bisa mengamati kenapa beberapa ahli sirkus bisa melewati tali itu, tentunya yang kita tahu adalah mereka harus latihan bertahun-tahun. Tetapi kalau secara fisika kita bisa memahami karena yang mereka latih adalah kesetimbangan. Mereka bisa punya intuisi pada saat mana akan menggerakkan tubuh ketika tali itu agak bergoyang ke kiri, kanan, atau atas bawah. Dan mereka tahu betul bahwa itu akan bisa diminimalkan goyangan tadi apabila berjalan di atas talinya itu adalah sangat pelan sekali. Pelan-pelan sehingga nampak tali yang sebetulnya ringkih tadi pada saat dilewati itu akan tidak banyak berubah. Di dalam bahasa fisika yang tidak berubah adalah gayanya. Gaya yang semestinya dalam konteks ini mudah berubah, maka diusahakan oleh pemain tadi agar nampak konstan. Kita semua tahu di dalam model matematika diwakili oleh hukum Newton, ketika ungkapan gaya itu konstan, tidak berubah terhadap waktu maupun posisi, maka cara untuk memperoleh posisi maupun kecepatan pada sembarang waktu itu akan mudah. Sehingga
intuisi fisis atau yang dalam bahasa Pak Banar tadi disebut sebagai pola di dalam konteks ini adalah yang bisa kita amati dari pengalaman kita sehari-hari dalam orang yang berjalan tali ini adalah bahwa kita bisa mempertahankan gaya yang semestinya tidak konstan akan dapat didekati konstan apabila kita berjalan di atas tali itu adalah dengan pelan-pelan dalam waktu yang diatur pendek, baru bergerak, dan sebagainya. Oleh karena itu, meskipun panjang talinya 1 meter, normalnya orang bisa melewati 1 meter itu dengan cepat, maka ketika melewati tali ini mungkin diperlukan waktu hingga beberapa menit atau jam. Karena upaya untuk mempertahankan agar pelan tadi. Apa kaitannya dengan model matematika? Kita memahami di dalam gerak itu yang disebut sebagai kecepatan atau percepatan. Kita secara mudah bisa mengkaitkan ini dengan pengalaman sehari-hari. Yang dimaksud dengan kecepatan itu adalah ketika suatu benda bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, maka akan ada perubahan posisi terhadap waktu. Maka ketika ada perubahan posisi ini, kita sebut ada kecepatan. Untuk memahami dengan mudah, kita bisa menyebut adalah apabila posisi benda itu tidak berubah, maka kecepatannya 0 karena tidak ada perubahan posisi. Maka di dalam matematika, ungkapan mengenai perubahan posisi tadi terhadap waktu itu digunakan untuk mendefinisikan atau mendekati kecepatan. Nantinya kita akan tahu kalau di universitas dan di dalam studi lanjut bahwa kecepatan itu akan didefinisikan sebagai turunan dari posisi. Sehingga kita tidak akan ke sana karena di tingkat SMA belum paham mengenai itu. Yang akan kita coba mengkaitkan dengan intuisi fisis atau pola adalah bahwa kecepatan akan bisa didekati sebagai perubahan posisi terhadap waktu. Dan karena itu yang dimaksud dengan percepatan adalah kalau ada perubahan kecepatan, maka percepatan adalah perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Ini merupakan suatu ungkapan yang sangat mudah, karena dengan ungkapan yang sesimpel ini, maka kebanyakan siswa akan tahu bahwa merubah itu ke dalam bentuk persamaan, maka kecepatan pada saat berikutnya itu bisa dihubungkan dengan kecepatan pada saat sekarang melalui percepatan dikalikan delta T, di mana delta T adalah perubahan dari waktu. Sehingga inilah yang merupakan rumusan dari pola tadi. Idenya adalah kalau nanti diterjemahkan dalam apa yang sekarang disebut sebagai computational thinking adalah apabila kita punya informasi kecepatan saat awal, maka kecepatan berikutnya diketahui. Kecepatan berikutnya diketahui, kecepatan berikutnya lagi diketahui, dan sebagainya. Sehingga dengan ungkapan sederhana ini, seolah-olah kita sudah akan bisa mencari bagaimana nilai-nilai kecepatan sebagai fungsi waktu ketika percepatannya diketahui. Hal yang sama juga bisa kita lakukan bahwa posisi pada setiap saat itu akan bisa diketahui adalah apabila posisi saat awal diketahui, kecepatan saat awal diketahui. Semacam ini, Bapak Ibu, kalau di SMA hampir semua siswa kenal yang disebut sebagai gerak lurus berubah gerak. Apa pola yang bisa kita amati? Coba kita lihat di dalam bentuk gambar semacam ini. Kita tahu bahwa suatu bentuk lengkung, kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa itu didekati dengan bentuk lurus linear semacam ini, jelas tidak sama karena akan ada beberapa bagian yang berbeda. Tetapi coba bandingkan kalau bentuk lengkung itu didekati dengan 2 lurus, ya, sehingga celahnya itu dibuat 2 kalau tadi 1, maka kita bisa melihat bahwa celahnya akan semakin kecil. Apa pola yang bisa kita pelajari dari sini? Bagaimana kalau kita kemudian menjadikan 3, 4, 5, dan seterusnya? Maka selang-selang kecil yang tadinya lurus, itu sekarang seolah-olah akan mirip seperti bentuk lengkung.
Maka sebentar, ini ada pesan dari Pak Yoyo. Maka kita bisa tahu Bapak Ibu, kalau ada bentuk lengkung yang semacam ini, maka akan sama saja kalau sebetulnya kita dekati dengan bentuk-bentuk lurus. Karena kalau kita lihat dari jauh, rangkaian bentuk lurus ini akan mirip seperti bentuk lengkung. Jadi kita bisa membayangkan kenapa di dalam orang yang bisa lewat dalam satu tali tadi bisa berhasil, karena gaya yang mestinya tidak konstan, itu seolah-olah kalau pada waktu kecil itu dibuat konstan, lurus, ya, tidak berubah dari waktu, maka seolah-olah akan bisa mendekati bentuk yang tidak konstan. Nah, inilah yang akan kita coba disampaikan kepada siswa, bagaimana kita bisa mempelajari alam ini yang kita tahu bahwa gaya itu bisa macam-macam, bentuk gaya tidak hanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, tetapi tanpa perlu melibatkan bentuk-bentuk persamaan diferensial yang mungkin belum mereka pahami. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengakses tautan berikut, tetapi kalau tautan ini tidak berhasil, dipersilakan untuk saya di chat. Sebentar, saya share berikut ini. Ini adalah bagaimana bentuk ungkapan matematik yang sederhana tadi bisa kita coba di Google Sheet. Kenapa kita pilih Google Sheet? Mungkin dalam konteks COVID sekarang yang harus belajar dari rumah, kita tahu setiap HP itu sudah dilengkapi dengan Android yang Google Sheet, kemudian juga mudah diinstal dari sana, dan nampaknya siswa akan mudah untuk diminta melakukan itu, sehingga ini adalah praktek yang mudah apabila kita meminta siswa untuk bereksperimen, mencoba sendiri, kemudian kita dari jauh akan bisa menunjukkan bagaimana berlakunya tugas-tugas tadi. Saya tunjukkan saja, di sini akan ada bentuk-bentuk gaya yang bermacam-macam. Sebagai contoh di sini ada gaya gesek, kemudian gaya pegas dan sebagainya. Kalau kita lihat rumusnya di dalam fisika, gaya pegas adalah minus Kx, maka Bapak Ibu bisa melihat rumus untuk posisi di sini adalah seperti rumus yang kita tulis tadi, yaitu setengah Kx kuadrat plus Vt dan X0 tadi. Kalau kita lihat ini adalah ungkapan dalam Google Sheet maupun Excel yang mungkin siswa akan mudah untuk mengenalnya. Dari setiap rumus yang sederhana tadi bisa diterjemahkan dalam ungkapan-ungkapan untuk setiap sel. Jadi sebagai contoh, kalau kemudian saya ingin menggunakan rumus sederhana tadi untuk selang waktu yang berbeda-beda, maka selang waktu itu kita bisa nyatakan dalam satu sheet tertentu, sebagai contoh nilai 0,02, maka kita tahu 0,02 itu adalah pada sel B, kita bisa melihat rumusnya di sini adalah B di sini, B5, ya, berarti adalah delta T. Jadi masing-masing rumus yang ada di sini mencerminkan rumus sederhana yang kita tulis dalam tayangan tadi. Maka kita dari sini akan bisa mempraktekkan kepada siswa dengan berbagai variasi masukannya ada, karena di dalam Google Sheet maupun Excel itu mudah untuk dilihat bentuk grafiknya. Sebagai contoh, bagaimana grafik kecepatan sebagai fungsi waktu untuk gaya gesek, maka bisa kita lihat. Ya. Kita bisa melihat bahwa pengertian kecepatan terminal, ya kecepatan yang kemudian tidak berubah lagi, akan muncul dalam
simulasi kita. Tanpa harus menyelesaikan hukum Newton yang rumit, hanya sekedar mendekati agar perubahan waktu itu sedikit demi sedikit. Berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita coba lihat contoh untuk gaya pegas yang kita semua hampir hafal bahwa gaya pegas itu gambaran dari gerak osilasi, berubah naik turun. Maka coba kita lihat kalau posisi, kita lihat bagaimana grafiknya, maka akan bisa menggambarkan gerak sinus, kosinus, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini merupakan cara yang mudah yang bisa diterapkan untuk masing-masing di rumah agar berbagai pemahaman terkait alam, yaitu berbagai bentuk gaya, itu akan bisa dimaknai oleh siswa sebagai sesuatu yang perlu dikaji, dan mudah-mudahan dari sana ketertarikan mereka terhadap matematika dan fisika itu akan bisa tumbuh. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya coba berikan tadi link, apabila link yang ringkas tidak berhasil, saya coba kembalikan lagi ke chat, Bapak Ibu. Ya, dipersilakan untuk mengklik link yang ada di chat yang bisa menunjukkan Google Sheet yang saya sampaikan tadi dengan detail. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti dipersilakan untuk menuliskan. Saya kembalikan pada Pak Yoyo. Terima kasih Pak Peke atas paparannya matematika di bidang fisika.